pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Santi Isnaini yang mengundang Kaprodi S2 Media dan Komunikasi FISIP UNER. Mungkin Bu Kadep, Bu Listianingsih Dwi Dayanti juga hadir. Terima kasih kami diundang. Juga penting para pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNER, kemudian narasumber, kolega tentu Bu Dina. Terima kasih sudah mengawali, asik sekali. Jadi saya tinggal nerusin aja ini. Kemudian moderator Mbak Adinda juga tentu peserta mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Komunikasi FISIP UNER yang tuan rumah ini. Nah, saya juga mohon untuk menyapa, ini saya bawa rombongan banyak ini. Terima kasih, ini seru, mudah-mudahan saya bisa memaparkan apa yang diharapkan panitia maupun teman-teman semua. Karena ada juga senior saya yang mau hadir gitu. Jadi karena ada beberapa orang penting dan yang minta ini teman, jadi saya menyiapkan sebaik mungkin. Oke, jadi judulnya memang ini kombinasi atau bisa 4 mata kuliah nih, karena satu mata kuliah Corporate Communication, kedua mata kuliah Marketing Communication, ketiga mata kuliah Branding, yang keempat Marketing PR. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, mudah-mudahan saya bisa memaparkannya. Bisa slide berikutnya, slide ketiga langsung. Ini outline yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu sesuai dengan judul, Corporate and Marketing Communication Alignment ini bagaimana menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan strategi komunikasi korporat, corporate communication, dan marketing communication. Kemudian yang kedua, bahwa marketing PR dan marketing communication itu memang ada overlap, dan ini perlu dipahami karena memang ada irisan-irisan dan nanti ada gambarnya yang akan memudahkan kita untuk bisa memahami bagaimana posisi marketing, marketing communication, marketing PR, dan PR itu sendiri ada dari Cornelius. Kemudian di kotak ketiga di bawah ini, memang ada peran baru, The New Rules of Marketing and Public Relation dari Scott. Sesudah itu kita bicara tentang news value atau newsworthy marketing atau newsworthy public relation, bagaimana ilmu jurnalistik sebetulnya ini dipadukan dengan marketing dan public relation. Lalu juga yang penting yang di kotak hijau ini di tengah, bagaimana mengintegrasikan atau alignment corporate brand dengan product brand. Karena itu ada istilah yang disebut dengan corporate brand arsitektur. Nah, ke atas yang coklat itu strategic and tactical CRM, cause related marketing, itu biasanya dipakai untuk produk. Ada program marketing atau promosi tapi simpatik, karena menyisihkan sebagian dari keuntungan atau penjualan untuk donasi atau untuk beramal atau untuk membesarkan masalah sosial. Kalau sekarang mungkin bisa juga dialokasikan sekian rupiah untuk kita beli satu produk tertentu, satu botol misalnya gitu. Itu lalu perusahaan mengalokasikan dananya untuk satu masker. Kalau terjual 1000 botol berarti 1000 masker. Nah, ini sebetulnya bisa diterapkan sekarang nih kalau mau program promosi atau marketingnya simpatik. Berikutnya CSR piramid, dan yang terakhir teknik yang sekarang beberapa tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini, yaitu corporate storytelling dan brand storytelling. Lanjut. Nah, jadi karena topiknya itu adalah bagaimana integrasi antara corporate communication dan marketing communication, dan sesuai juga permintaan dari panitia, supaya bobot teorinya tetap dominan, tetap menonjol. Jadi beberapa kutipan, beberapa model saya tampilkan karena memang ini forumnya akademik. Tapi slide ini penting karena kita bisa melihat bedanya Markom dengan Korkom. Saya singkat saja. Markom ini dilihat dari SMCRE.
modelnya Laswell, ini Ormeno tahun 2007. Kalau teman-teman semua mau mendalami corporate brand, bacalah buku ini, ada e-booknya. Jadi Markom itu ke product brand. Presenternya, sendernya, atau apa yang dikomunikasikan adalah product brand. Sementara Corcom itu corporate brand. Lalu Corcom juga yang message-nya atau kontennya itu ke company related. Sementara Markom itu ke product related. Markom lebih banyak menggunakan mass media advertising, walaupun sekarang peran PR makin menguat. Ada buku The Fall of Advertising and the Rise of PR, itu membuat para praktisi PR, advertising kebakaran jenggot, katanya walaupun nggak punya jenggot ya, nggak punya jenggot juga tetap kebakaran jenggot. Jadi iklan sekarang pamornya mulai pudar dan ya banyak alternatif lain. Bukan, kalau era 90 2000-an mungkin sampai 2005 itu masih dominan primadonanya iklan Markom itu. Tapi sekarang tidak cukup dengan iklan, channelnya berbagai macam termasuk dengan media sosial. Lalu corporate communication mulai dari press release, storytelling juga sebetulnya corporate communication, bisa ke marketing communication. Lalu Markom ke customer atau consumer, receiver-nya, audiennya, sementara Corcom lebih ke constituents atau stakeholders. Tapi sekarang itu definisi-definisi Markom sudah menyebut bukan cuma customer, tapi stakeholders. Itulah yang menyebabkan kenapa disebut Corcom sama Markom itu overlap-nya makin tinggi, makin besar. Blur gitu kan. Blur itu apa ya? Kabur batasnya antara ini Markom atau Corcom gitu, kadang-kadang sama gitu. Lalu yang terakhir, efeknya apa? Efeknya kalau Markom itu ke brand image, termasuk juga perubahan perilaku, tapi efek yang diharapkan oleh corporate communication, biasanya Corcom ke corporate image, sampai ujungnya sebetulnya ke corporate reputation. Ini ada satu contoh, jadi kalau tadi saya paparkan apa sih konsepnya, ini satu contoh bagaimana integrasi, karena judul kita sore ini adalah integrasi. Unilever ini secara cantik kalau saya bilang sih mengintegrasikan antara corporate brand Unilever dengan produk brand Molto. Molto sekali bilas. Ada campaign Save Our Water. Jadi selamatkan atau hemat 100 miliar liter air. Jadi sebetulnya campaign produk tapi porsi corporate. Nah itulah integrasi antara corporate PR, marketing PR. Atau corporate PR, sebentar masih di sini. Nanti tolong panitia siapkan tayangan videonya yang Save Our Water, video ini. Nah yang ini saya sampaikan adalah Unilever-nya sendiri bikin iklan PSA, Public Service Announcement atau iklan layanan masyarakat, yang link dengan kampanye produk Save Our Water dari Molto sekali bilas. Jadi kampanyenya kan cukup sekali bilas gitu. Kampanye produknya cukup sekali bilas. Ini udah mengunci kompetitor untuk masuk gitu. Karena yang lalu mungkin teman-teman ada yang masih ingat, sudah agak lama sebetulnya. Ada produk minyak goreng dikampanyekan 2 kali penyaringan. Lalu kompetitornya bilang, kami 3 kali penyaringan. Wah, berantem itu. Dan sampai ke pengadilan. Nah, mestinya ada lagi tuh, mestinya kami 4 kali penyaringan, lalu 5 kali penyaringan. Wah, nggak selesai-selesai itu. Tapi Molto bilang, sekali bilas. Kompetitor nggak bisa masuk. Masa kompetitor bilang, produk kami tidak perlu dibilas. Nggak mungkin ya. Kenyataannya walaupun Molto sekali bilas, saya kalau di kelas yang masih tatap muka sebelum COVID ini, tetap aja mereka walaupun di sini bilang sekali bilas, nggak yakin gitu, masih 2 kali, 3 kali bilas gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan corporate campaign dengan product campaign. Jadi terintegrasi antara corporate brand dengan product brand.
itu lain lagi, Mbak. Ya, satu, cukup satu tadi. Jadi sebetulnya pesannya agak lebay ya. Masa bisa kalau kita membilasnya 2 kali 3 kali bisa bikin danau itu surut gitu, nggak ada airnya. Ya tapi itu namanya iklan ya. Kadang-kadang lebay, tapi untuk analogi supaya pesannya masuk, supaya kuat gitu. Jadi tujuannya untuk brand awareness. Oke, lanjut ke slide lagi yang berikutnya. Langsung contoh lagi. Jadi ini contoh yang menurut saya sangat menarik karena ini corporate brand dengan produk brand juga sebetulnya. Walaupun sebetulnya ini kampanyenya produk sebetulnya, produk brand. Saya nggak usah sebut brandnya juga sudah ini ya, sudah kelihatan gitu. Nah, menariknya dan menurut saya smart ya, cerdas, baik biro iklannya maupun dari pihak kliennya, Telkomselnya, memanfaatkan momentum. Karena itu secara konsep ada yang disebut dengan momentum marketing, momentum public relation atau momentum markom. Tapi karena momentumnya adalah ini suasana Ramadan dan COVID, Telkomsel ini bisa memadukan dua momen itu, momen kesulitan dalam arti COVID, tapi dalam suasana Ramadan, muncullah iklan seperti ini. Dan juga sebetulnya secara konsep kita bisa bilang ini corporate advertising, bisa juga public service advertising, tapi juga bisa brand advertising. Tapi lebih dari itu sebetulnya karena di sini ada donasi pulsa, terus kemudian menyumbang masker, ini bisa juga dianalisis dari cause related marketing. Karena ini juga dapat berita banyak, bisa disebut juga marketing public relation. Jadi corporate brand iya, produk brand iya, marketing PR juga iya gitu. Nah, kalau klien atau perusahaan atau brand manajernya atau marketing manajernya bisa mengemas seperti ini, inilah menurut saya contoh-contoh yang luar biasa yang bisa diadopsi, memanfaatkan momentum. Karena momentum yang selama ini kan ada momentum hari nasional, keagamaan, terus misalnya liburan, tahun baru, Natal, tahun baru, Idul Fitri, dan sebagainya. Di slide berikutnya, digeser ke bawahnya, ini ada donasi, gitu ya, poin donasi. Inilah yang membuat simpati, dan sebetulnya iklannya ini sendiri juga membangun simpati, tapi ditunjukkan juga dengan kepedulian kepada para tenaga medis, gitu. Sehingga ini sebetulnya corporate brand atau corporate PR atau marketing PRC gitu. Nah ini dua-duanya menurut saya, makanya saya ambil contoh ini. Dan saya perlu disclaimer di sini ya, bahwa saya tidak ada ikatan, tidak ada perjanjian dengan pengiklan ini, sama juga dengan di Instagram saya sebutkan gitu, karena penting ya, nanti dianggap wah ini pesanan, titipan gitu. Karena sekarang ini kan lagi rame itu influencer disorot. Saya bukan influencer. Tapi nggak mengambil ini karena cocok gitu. Tapi saya perlu disclaimer bahwa saya tidak ada kaitan dengan Telkomsel dan tidak ada perjanjian. Ini diangkat betul-betul karena memang iklan ini menurut saya sangat bagus, bisa sebagai contoh PR, bisa sebagai contoh advertising maupun brand image building. Kita puter, karena kalau nggak diputer, walaupun saya yakin sambil disiapkan Mbak, karena kalau nggak diputer kita nggak bisa melihat seperti apa ininya tampilannya. Dan menurut saya lagunya juga bagus. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan. Jadi pahlawan bagi para pahlawan, ini bulan penuh kemenangan. Yakin
kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Oke, jadi saya nggak perlu tambahan komentar ya, nanti dianggap mempromosikan Telkomsel, tapi kita bisa lihat semua dan bisa kita interpretasi. Iklan ini kita bisa perhatikan pesan-pesannya, liriknya, itu selain lagunya menurut saya keren ya, ditujukan kepada segmen muda saya kira, karena ujungnya bukan kita yakin bisa membalikan keadaan gitu kan, terlalu formal ya, tapi dia bilang balikin keadaan. Jadi semua pakai bahasa-bahasa yang gaul gitu, jadi walaupun momennya momen spiritual, resmi gitu, Ramadan, tapi bisa dibikin lebih gaul. Dan momen-momen ini bisa diteruskan, misalnya yang lalu, waktu ini kan sekitar April, Mei, mestinya momen HUT RI juga bisa. Kemudian nanti Natal, Tahun Baru, bisa menggunakan momen ini, karena momen-momen spiritual ini kan juga bisa menyentuh hati ya, dan mengundang simpati. Ya lanjut. Jadi 2 contoh itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bahwa real gitu, bukan cuma konsep, tapi bisa real dilakukan di lapangan. Nah, karena topiknya adalah integrasi corporate communication dan marketing communication, salah satu buku yang menurut saya bagus dan saya rekomendasikan untuk dibaca adalah dari Argenti. Paul Argenti ini salah satu tokoh di corporate communication. Salah satu bukunya Digital Strategies for Powerful Corporate Communication. Lanjut saja karena waktunya terbatas. Jadi silakan, ini take away lagi ya, dibawa pulang silakan. Dibawa definisi juga gitu, saya singkat saja di sini, attitude toward organization, PR itu gitu. Nah, yang menarik di definisi communication ini, corporate communication sudah mulai masuk favorable reputation, kemudian stakeholders group. Slide berikutnya bisa kita lihat, kalau ini corporate communication, berikutnya terkait dengan marketing communication. Jadi definisi-definisi ini, lanjut slide-nya Mbak. Nah, kita bisa lihat marketing communication mix-nya itu ada advertising, public relations, sales promotion, direct marketing, personal selling, packaging, event, sponsorship, customer service. Nah, di sini masih menekankan yang AMC ini sebetulnya integrasi itu, integrasi, sinergi, kolaborasi. Nah, ujungnya sebetulnya yang tadi Bu Dina juga sampaikan, one look, one voice. Bagaimana yang terintegrasi itu one look, one voice. Single message-nya itu kalau di bahasa pemerintah itu narasi tunggal. Jadi apa tema-tema kampanyenya, yaitu diturunkan menjadi pesan-pesan, apakah itu pesan iklan, di press release, di sambutan, di sales promotion. Sebagai ilustrasi misalnya kalau memang mau high image, mau mencitrakan sebagai produk yang mahal, hati-hati sales promotionnya jangan terlalu sering diskon, nanti akan merusak citra. Atau dijualnya jangan di tempat-tempat yang dekat tempat kumuh misalnya gitu. Nah itulah salah satu integrasi sinergi itu seperti itu. Lanjut. Jadi ini definisi-definisi ini saya munculkan. Nah ini saya ambil dari buku saya, baik di Marketing Communication Orchestra maupun Spiritual Marketing Communication. Gimana kita bisa mengintegrasikan itu kalau kita punya sense of strategy, sense of corporate, jadi yang di atas itu strategic atau corporate. Jadi berpikirnya bukan cuma taktikal, kalau nggak punya sense of strategy, kemudian bawahnya punya sense of communication, berpikirlah, bekerjalah sebagai orang komunikasi, sense of marketing gitu. Bukan sense of selling, kalau sense of selling nanti jualan aja. Spiritnya juga gitu, spiritnya sebagai spirit marketer, spirit sebagai corporate strategic planner, jadi ngelihatnya helikopter view, melihatnya holistik, ya. Mesti lihat holistik gitu. Kalau nggak holistik ya tactical markom gitu. Nah, di tengahnya bisa menjadi strategic marketing communication, bisa juga disebut corporate marketing communication, bisa juga disebut IMC, integrated marketing communication. Oke, lanjut.
inilah yang perlu diintegrasikan. Pertanyaannya, apa memang perlu semua dipakai? Enggak perlu. 2 atau 3 kalau itu betul-betul pas dengan segmen pasarnya, dengan target audiensnya. Cuma persoalannya kan 2 atau 3 itu pilih yang mana. Nah, lalu medianya apa yang pas? Itu akan tergantung pada target audiens atau target market. Nah, sambil diteruskan ke slide berikutnya, Marcom Mix ini banyak versi ya dari beberapa ini. Lalu definisi juga ini take away lagi, tapi saya jelaskan singkat saja. Di sini disebutkan Tom Duncan ini juga salah satu. Tom Duncan nama yang berikutnya tuh Don Schultz, itu tokoh awal-awal di IMC. Tom Duncan nyebutnya dengan cross-functional, kemudian profitable relationship. Bahasa marketing dengan bahasa PR agak mirip nih. Kalau di bahasa PR kan profitable relationship, bukan profitable relationship, tapi mutual beneficial relationship. Tapi bahasa marketingnya profitable relationship. Tapi marketing di sini juga IMC juga udah melihat relationship, pentingnya relationship. Kemudian definisinya Schultz, ini Don Schultz sama Heidi Schultz, itu dia melihat sampai pengukurannya dan melihat internal sama eksternal. Nah, yang menarik adalah definisi dari Kliatsko di tahun 2005, dia melihat awalnya cuma tiga pilar. Pilar pertama itu audience base, kemudian channel center, jadi audience, kemudian channel, kemudian result driven. Dia 3 tahun kemudian baru menyadari bahwa definisi salah, bukan salah, kurang pas dan ada yang kurang. Makanya di slide berikutnya, tolong di slide berikutnya itu akhirnya dia menyadari komunikasi itu penting. Konten yang demikian penting kelewat sama dia, dan dia mengakui itu di bukunya yang saya sebut tuh di bawah tahun 2008. Jadi 3 tahun kemudian dia menyadari. Nah, IMC is an audience-driven business process. Audiennya itu sebagai target audience gitu, tapi yang dia tekankan adalah 4 pilarnya strategically: managing stakeholders, content, channel, result. Kemudian baru brand. Ini sebetulnya menarik untuk didiskusikan, tapi saya sekilas saja lihat di slide berikutnya bahwa 4 pilar ini bisa untuk tesis bahas ini aja karena ada rinciannya seperti di slide berikutnya. Ada yang kelewat. Oh ya, terus Mbak, satu lagi. Maaf, betul ya. Nah, jadi mau di level mana nih integrasinya? Kalau mau di yang paling minim ya level taktis. Oke, iklan dengan sales promotion harus membawa pesan yang sama. Keywordnya apa? Keyword di sales promotion dengan keyword di iklan, nama di PR, sama di event, sampai ke sosial media membawa keyword yang sama. Dan keyword itu, konten itu, narasi itu ya mesti ini kalau memang mau storytelling disepakati gitu. Tapi untuk program yang taktikal, masing-masing elemen marketing communication mix. Lalu di level kedua ini sudah terintegrasi antara marketing dengan PR, bahwa PR maupun Markom itu menjadi tugas bersama, bukan masing-masing gitu. Itu di level kedua. Kalau level ketiga sekarang dengan COVID ini dipaksa untuk aplikasi terintegrasi secara teknologi. Tapi yang ideal itu di level 4, financial and strategic integration. Jadi anggarannya nggak masing-masing, sudah terintegrasi di level corporate. Oke, lanjut. Ini masih dirinci lagi di slide berikutnya ini, tapi tentu ini nggak saya jelaskan, ini take away. Silakan pelajari, ini menarik. Dan kalau untuk jadi tesis, saya pernah membimbing ini untuk tesis, udah rinci sekali gitu. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, ini yang penting untuk dipahami, di mana posisi marketing di kiri lingkaran yang paling besar, PR di lingkaran kanan yang besar juga, tapi putus-putus. Tapi di tengah itu ada lingkaran yang agak lebih kecil, bold, bold itu solid, lebih tebal. Nah, itulah marketing communication. Di dalamnya yang putus-putus lagi, di dalam marketing communication ada advertising.
Nah, kalau teman-teman semua perhatikan di dalam advertising itu ada dua, ada A dengan F. F itu iklan untuk brand, untuk produk. Sementara kalau A itu untuk corporate advertising, karena itu beririsan dengan public relation. Jadi corporate advertising dengan brand advertising, corporate advertising di A, brand advertising di F. Sementara E-nya sendiri irisan itu ke marketing PR. Kalau di kelas biasanya saya nggak akan jelasin ini, karena tak minta 1-2 orang maju, saya bilang latihan jadi dosen, menjelaskan ini. Dengan cara begitu mereka akan lebih paham. Oke, lanjut. Ini pembagian media yang baru. Ya. Kita baca bisa dari paid, searah jarum jam, itu kita bacanya peso. Paid, earn, social, owned. Tapi bisa juga kita baca berlawanan dengan jarum jam. Jadi paid, owned, social, earn. Jadi pose atau peso. Nah inilah kalau tadi kemasan pesannya yang diintegrasikan, sekarang medianya, sekarang demikian banyak media, terus kita mau milih mana? Kan duitnya pasti terbatas ya, kecuali kalau duitnya nggak ada serinya. Ada serinya artinya duitnya banyak banget gitu, mau dipakai berapa media juga cukup duitnya. Oke, lanjut saja. Intinya ini pilihan medianya mau pakai berapa media, karena nggak mungkin sekian banyak media digunakan semuanya. Jadi pindah slide berikutnya. Nah, misalnya ini, sekarang dengan situasi COVID, Energen nggak bisa bikin event seperti ini, massal seperti ini. Pasti kena semprit gubernur, polisi, gitu ya, ini pasti dilarang ini. Nah, bagaimana orang-orang Markom berkreasi eventnya online? Tapi online ya pasti serunya beda gitu. Karena jalan sehat, kemudian habis itu sarapan, lalu sarapannya ini puluhan ribu loh sebenarnya karena di beberapa kota gitu. Ini jadi berita besar, berita di mana-mana, dan sekarang media sosialnya juga bisa diaktifkan karena ini sebelum COVID. Poin yang ini ingin saya sampaikan adalah ya memang mesti berubah drastis strategi pesan, strategi media, eventnya, karena yang jadi andalan jumlah massa banyak ini mesti diubah, mesti menjadi online, dan tidak semua online bisa seseru offline-nya gitu. Lanjut saja. Ini bukan cuma untuk awareness, tapi untuk action, karena dibagi-bagi tuh sampelnya pada waktu acara itu, sarapan bareng gitu. Nah, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Scott, yang sekarang 9 poin ini kelihatannya benar gitu, padahal kurang benar. Misalnya, bahwa untuk dapat berita media itu mesti ada news value. Benar, tapi belum benar gitu. Sekarang nggak cukup, karena jangan cuma bikin news value, jangan cuma bikin press release, libatkan, nah nomor 2 kan press release, atau ke editor, dekat hubungannya dengan media, maupun yang 4, significant news. Jangan kita bekerja sendiri, tapi libatkan public involvement, community involvement. Jadi yang bercerita itu bukan cuma perusahaan, tapi yang bercerita, yang storytelling adalah dari pihak, testimoninya dari pihak masyarakat. Jadi pendekatan PR-nya mesti diubah gitu. Makanya yang 9 poin ini, saya ke poin 9, nggak saya bahas satu-satu. Itu sekarang masih ada yang menganggap PR ya PR sendiri, marketing sendiri sebagai disiplin yang terpisah. Nah, bagaimana di internal meyakinkan bahwa PR dan marketing itu satu kesatuan, mesti bersama-sama dalam merancang pesan maupun pilihan medianya. Gitu. Nah, karena itu di slide berikutnya, Scott itu membuat daftar lebih banyak lagi, lebih dari 9. Slide berikutnya, Mbak. Delay ya, antara yang muncul di saya dengan yang di ini ya, delay beberapa detik. Nah ini, PR gaya baru tuh katanya gini, dengan marketing gaya baru yang diintegrasikan, bahwa bukan cuma mengandalkan iklan yang di nomor 1, harus yang kedua ini kita berpikir like a publisher.
Jadi kita meng-create cerita sendiri, jadi kayak wartawan. PR-nya mesti sejago jurnalis, marketingnya juga mesti sehebat para jurnalis. Karena itu nomor 3-nya itu memang betul dibilang bahwa marketing and PR have blur itu blur. Lalu 4-nya tell your own story. Mesti kreatif banget juga, authenticity, participation dari bukan propaganda udah zaman era 40-an, tahun 40 50-an. Konten di nomor 7 itu. Nah, momen nomor 7 juga. Nah, audiensnya juga mesti selektif. Lalu nomor berikutnya di 9, di slide berikutnya juga pentingnya konten, grid online content. Terus misalnya lagi 11, online content communication directly. Lalu buyer ya, agency, dan yang terakhir share content and connect. Jadi ini memang era media sosial, walaupun apa yang ditulis Scott ini udah agak lama, tapi makin kesini makin relevan dan tantangannya makin berat karena bagaimana media sosialnya makin banyak, makin beragam gitu. Nah, berikutnya lanjut. Ini karena pesanan dari panitia supaya padat konsep. Jadi konsepnya banyak, kutipannya banyak, karena forumnya ini forum akademik gitu. Nah, ini yang newsworthy marketing atau newsworthy PR ini ada 6 dan bukan cuma 6 sebetulnya, bisa 10, bisa 12. Tapi salah satunya adalah signifikan. Kalau nyumbang, ya nyumbang 100 juta dengan nyumbang 500 juta atau nyumbang 1 miliar, mestinya dapat liputan beritanya, makin gede nyumbang, makin besar, lebih luas pemberitaannya gitu. Tapi kalau cuma nyumbang 10 juta, misalnya kemudian pengen dapat berita besar, ya nggak mungkin gitu. Atau tadi, energen yang lalu massal bisa puluhan ribu, belasan ribu, nah sekarang nggak bisa seperti itu, gimana tantangannya untuk signifikan. Proximity juga gitu. Jadi misalnya proximity kedekatan dengan lokasi wilayah secara geografis maupun psikologis. Misalnya nih contoh, walaupun saya tidak berharap terjadi. Misalnya nih, bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan proximity. 5 kampus di Surabaya teridentifikasi mahasiswanya banyak kena COVID. Misal itu, kalau itu. Pasti yang mahasiswa-mahasiswa yang di Surabaya, karena proximity ya, kedekatan lokasi, 5 itu kampus mana ya? Jangan-jangan kampus kita ada gitu, dalam daftar. Tapi ini ilustrasi ya untuk menunjukkan proximity penting. Human interest juga. Human interest itu yang menarik simpati, yang apa ya, menggugah emosi gitu. Kemudian yang lain unusual prominence. Prominence itu pejabat yang muncul atau selebriti. Terus newness, kebaruan. Lanjut. Artinya antara corporate PR yang tadi itu dengan marketing PR, saya ambil dari buku saya Markom Orchestra, mesti dua-duanya paham news value, newsworthy marketing, baik untuk newsworthy public relation maupun newsworthy marketing atau newsworthy marketing communication. Karena seperti di awal tadi, corporate brand dengan product brand, kalau ini corporate PR dan marketing PR, bedanya di mana? Yang satu lebih ke pesan-pesan corporate, yang satu produk, yang satu ke corporate image, yang satu lagi ke brand image. Lanjut saja, saya kira, supaya waktu untuk diskusinya memadai. Nah, masih ini tentang tadi eventnya produk, saya nggak sebut brandnya ya, nanti promosi lagi. Tapi corporate brandnya muncul. Di event brand atau Markom event, tapi corporate brand muncul. Nah, ini mesti diakali nih. Jadi artinya ke medianya, ke wartawannya bagaimana supaya corporate brand muncul. Corporate brandnya kan Mayora ini. Produk brandnya juga muncul di beberapa judul. Jadi kombinasi antar corporate brand dengan produk brand muncul walaupun eventnya itu event Markom. Itulah yang mengupayakan integrasi atau sinergi antara corporate dengan produk brand. Lanjut. Nah, sekarang tentang branding. Tentang branding ini jangan dikira cuma produk brand aja, produk aja, padahal ada corporate brand. Dan dua-duanya menghendaki spesialisasi keahlian yang
apa ya yang mesti dicermati betul. Di sini ada corporate brand, ada product brand, ada personal brand. Jadi perusahaan, figur CEO-nya, figur marketernya, GM-nya, manajernya ya perlu dimunculkan juga gitu. Jadi bukan cuma corporate-nya maupun produknya. Tapi yang sebelah kanan ini brand, tapi dikaitkan dengan geografis, dikaitkan dengan spasial. Destination brand itu destinasi wisata, misalnya itu city branding untuk memasarkan kota. Lalu country atau nation brand. Ini take away lagi, walaupun sebetulnya kalau saya jelaskan bisa 5-10 menit, tapi ke slide berikutnya supaya kita bisa lihat contohnya. Nah, dengan ilustrasi contoh ini, tolong siapkan videonya, Mbak. Ilustrasi contoh ini mengintegrasikan 4 hal sebetulnya, minimal 3, corporate brand, product brand, sama destination brand. Jadi kita bisa lihat corporate brand-nya, kemudian produk brand-nya muncul, tapi yang dipasarkan adalah destinasi Yogyakarta. Nah, sekarang Jogja sebagai salah satu destinasi yang sudah mulai dibuka. Sejarah dan perjuangan Jogja untuk Indonesia. Jogja istimewa, istimewa di hatiku. Ini menghendaki koordinasi nih antara pelaku dunia usaha yang megang brand atau di korporasi dengan pengelola destinasi wisata plus pemerintah. Kalau ini bisa dilakukan, sebetulnya bisa lebih mempercepat pembukaan destinasi wisata karena disupport oleh produk gitu. Nanti bisa kerjasama antara produk dengan destinasi wisata. Nah, kalau tadi lebih Jogjanya Borobudur, masih di corporate yang sama, perusahaan yang sama, tapi brandnya beda ke tolak angin. Ini juga sama antara corporate brand, kemudian corporate brand-nya Sido muncul, destination brand-nya Candi Prambanan, ini produknya tolak angin. Ini sebetulnya bisa dibilang tanda petik idenya ide agak gila, karena mahal pasti biaya untuk membuat iklan yang semacam ini, karena apa namanya, ya produk bisa nebeng ketenaran destinasi wisata, tapi destinasi wisata juga mendapat keuntungan dari iklan seperti ini. Lanjut di berikutnya. Tadi untuk ke pasar Filipina ya, makanya pakai Chris Aquino, anaknya Presiden Corazon Aquino. Nah, sekarang itu brandnya terkait dengan brand arsitektur. Mau strategi mana yang dipilih? Apakah corporate umbrella brand ataukah product brand? Kalau umbrella brand ya semua pakai ini, seperti FedEx, semua pakai FedEx. Jadi payungnya adalah FedEx. Tapi kalau product brand, PNG-nya nggak muncul di sini, karena produk-produknya adalah nama yang berbeda dengan corporate-nya. Atau seperti 3M, endorse brand.
Kalau di hotel di sebelah kanan tuh misalnya hotel kecil yang baru dibangun atau baru di launching karena belum tenar, belum terkenal, misalnya endorse by hotel yang sudah lebih terkenal. Atau mau monolithic brand, corporate brandnya dengan produk brandnya sama. Ini kelihatannya simple, tapi untuk mengambil keputusan dari 4 strategi ini, strategi mana yang dipilih itu tidak mudah. Lanjut di slide berikutnya. Sebagai ilustrasi, tadi coba di zoom yang 3 ini, kayak misalnya contoh lain, umbrella brand itu ada yang nyebut juga dengan istilahnya master brand. Tapi sebenarnya sama umbrella brand. Google tetap muncul di Google Scholar, Google Email, dan sebagainya. Sekarang juga Google Meet gitu ya. Nah ini yang endorse brand, yang individual brand. P&G ini sama dengan Unilever. Karena produk-produknya kan nggak membawa nama corporate. Lanjut. Ini satu bidang sendiri. Dan ini saya jelaskan bedanya corporate brand dengan produk brand. Ini take away lagi. Jadi saya kira mudah dipahami dan silakan dipelajari. Ini bikinnya lama nih, tapi ini untuk menjelaskan bahwa corporate brand itu bidang yang perlu betul-betul diseriusi, seperti halnya dengan produk brand atau personal branding. Nah ini ilustrasi dahsyatnya corporate brand ini yang punya sekian banyak brand. Coba lihat perusahaan di Indonesia, ya Unilever juga perusahaan dari luar ya, jadi yang perusahaan asli Indonesia. Saya 11 tahun di Indofood merasa perusahaan itu udah cukup besar, tapi di sini nggak ada. Berarti belum global gitu. Ya lanjut aja Mbak. Satu topik lain yang juga bisa mengintegrasikan antara corporate brand dengan produk brand adalah cause-related marketing. Di awal tadi saya sempat singgung, jadi untuk masa COVID ini sebetulnya bisa menyisihkan sekian rupiah untuk menyumbang masker, sekian rupiah untuk dibelikan misalnya APD, konteksnya tetap konteks COVID, untuk menarik simpati, seperti juga tadi yang dilakukan oleh Telkomsel. Ini cause-related marketing. Di slide berikutnya ada contoh bagaimana menarik simpati. Ini juga bisa dijadikan tesis sebetulnya kalau mau ya. Tactical cause-related marketing dengan strategic cause-related marketing. Jadi tinggal membedakan kalau yang terlibat yang dari paling bawah nih, kalau manajemen sampai terlibat itu pasti strategic CRM. Kalau investasinya biayanya lumayan besar ya itu pasti akan ke strategik juga gitu. Durasi kalau misalnya programnya cuma 1 bulan, 2 bulan ya itu taktikal masih. Tapi kalau programnya ada program-program yang misalnya kampanye cuci tangan dengan sabun aja yang dilakukan oleh salah satu produk, beberapa produk ya, saya nggak perlu sebut brandnya, itu lebih dari 15 tahun cuma campaign edukasi cuci tangan. Saya semula menganggap ngapain sih kampanye cuci tangan mesti lebih dari 10 tahun gitu. Ternyata lebih dari 10 tahun nggak cukup, udah 15 tahun lebih kampanye. Nah, kongruensi, jadi keterkaitan antara produknya dengan bidang ini. Kenapa misalnya salah satu produk untuk sabun cuci tangan sekarang lebih aktif ya, ada beberapa brand itu karena antara produknya dengan kesehatannya itu saling terkait. Bisa juga kenapa Aqua melakukan CRM-nya, kita beli 1 liter, dia menyumbang 10 liter air bersih untuk daerah yang kekeringan. Nah, CRM itu untuk produk, tapi kalau CSR itu untuk ke corporate. Nah, sebetulnya antara CSR dengan CRM ini beda tipis ya. Yang satu corporate, yang satu produk. Tapi yang CSR ini menariknya bisa dianalisis apakah perusahaan melakukan itu karena sekedar takut perusahaannya rugi sehingga atau ditutup gitu atau nggak untung, nggak itu dari tahap yang economic responsibility. Atau karena legal responsibility, takut karena ada aturannya, misalnya BUMN mesti 2,5% kalau nggak salah, atau harus CSR jadi mengikuti aturan aja, atau ethical karena ada mengikuti norma masyarakat,
Tapi yang paling bagus sih sebetulnya ke filantropi ya, ini ideal gitu. Oke, lanjut. Ini juga integrasi antara corporate brand dengan product brand. Lanjut ke slide berikutnya. Ini yang kampanye ini bisa corporate, bisa produk. Jadi produk brandnya ada, tapi bisa juga corporate brandnya yang muncul. Di momen yang sama, di event yang sama, bisa muncul corporate brand maupun produk brand. Lanjut. Yang berikutnya ini brand yang lain, kompetitor. Uniknya tadi Lifebuoy pernah campaign tapi dia bilang bukan iklan karena himbauan untuk cuci tangan untuk kaitan dengan melawan COVID, tapi logonya dimunculin. Kalau misalnya iklan ya nggak usah munculin logo gitu. Saya pernah kritik gitu di Instagram. Ini penting corporate storytelling sama brand storytelling. Kalau yang mau fokus ke visual storytelling juga sebetulnya menarik sekali. Visual aja, bermain dengan visual. Tapi bisa juga corporate storytelling. Kenapa banyak perusahaan yang misalnya udah 50 tahun, habis itu bikin sejarah perusahaan, 50 tahun produk X atau perusahaan X, misalnya gitu. Nah, ada istilah lain, naratif marketing, naratif public relation. Narasinya yang kuat. Ini storytelling juga. Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa yang mau mendalami ini, ada satu e-book yang menarik di slide berikutnya. Itu 7 Pillars of Storytelling di slide berikutnya. Ada e-booknya, jadi 7 pilar inilah yang dipakai buat storytelling. Jadi ada panduannya. Sama kayak sutradara, bikin film, atau sinetron gitu, mengikuti ini juga sebetulnya menarik. 7 pilar storytelling ini. Ya, lanjut. Jadi karena ini gabungan dari 4 mata kuliah, ya seperti ini jadinya banyak konsep, tapi mudah-mudahan take away-nya bisa dibaca ya. Nah, saya akan mengakhiri presentasi ini dengan ini sengaja 2 hari lalu saya munculkan di Instagram dulu supaya ada yang sudah sudah melihat dulu videonya, tapi menurut saya ini sangat simpatik dan lagi disiapkan ya Mbak videonya untuk menutup diskusi. Waktu belum lewat ya Mbak Adinda? Iya, Pak. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Hidup sekarang lagi susah. Tunggu. Ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih. Ada kebaikan dalam setiap orang. Nah, itu iklan penutup. Ini kita bisa komentari. Ya, sayang mungkin kalau lewat Zoom gini agak terputus-putus ya, nggak mulus peralihan gambar sama suaranya. Tapi itu kuat sekali ekspresi anak kecilnya itu, dan yang hebat sebetulnya sutradaranya, kreatif direkturnya. Dia bisa menemukan ide itu, sehingga kita bisa analisis iklan itu. Kalau untuk tesis bisa pakai semiotika atau yang lain-lain ya, analisis teks juga. Tapi ini kita bisa lihat konteksnya integrasi corporate communication dengan marketing communication ini. Ini sebetulnya iklan brand advertising. Tapi sebetulnya walaupun nama perusahaannya ya nggak muncul, tapi kalau nggak salah nama perusahaannya dengan nama brandnya sama ya, Cadbury itu. Membawa nama perusahaan juga, membangun citra positif perusahaannya juga gitu. Padahal kampanye campaign produk. Tapi sayangnya saya menyayangkan tidak digarap tuntas. Artinya udah iklannya hampir tiap hari kali ya melihat iklan ini, dan pada jam tayang prime time juga malam
bisa 3 kali, 5 kali lebih di acara tertentu gitu muncul. Ini duitnya pasti banyak. Tadi pagi aja saya masih lihat iklan ini. Nah, karena iklan ini masih tayang, saya disclaimer lagi bahwa saya tidak ada kaitan, tidak ada perjanjian, tidak ada ikatan dengan produk ini ya. Jadi saya munculkan contoh ini semata-mata karena memang saya mengakui iklan ini bagus, simpatik, dan kuat gitu ya. Tapi sayangnya mestinya dikemas terus di media sosialnya, bikin brand storytelling. Kok anak itu pinter banget sih gitu, bisa punya perasaan, punya simpati terhadap mamanya gitu, sehingga dia punya ide, karena duitnya nggak cukup tuh, uang logaman berapa tadi itu, 1.000 kali ya. Akhirnya dia beli dengan aksesoris yang dia punya, ngambil dari tas kecil dia. Dan kalau kita perhatikan di awal tadi, itu gelang yang dipakai anak kecil itu baru dikasih dari mamanya itu. Jadi itu gelang terakhir, karena ekspresi pedagangnya itu, yang jual itu kan kelihatannya masih belum cukup gitu segitu. Akhirnya gelang yang baru dikasih mamanya, satu-satunya itu dikasih juga gitu untuk menambah itu supaya cukup. Tapi menariknya pedagangnya, walaupun dia nggak tahu bahwa itu gelang yang baru dikasih dari mamanya, dia ngasih itu jadi kembalian, jadi balik lagi gitu. Ini contoh menurut saya iklan yang bukan sekedar iklan, tapi juga ada unsur brand image building dan corporate image building. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon maaf, kadang-kadang saya agak cepat karena memang sengaja materinya banyak, tapi sebagian kan take away. Terima kasih Mbak Ninda, Bapak Ibu sekalian.